Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Syarani, NIM 245080711058, Prodi Ilmu Kelautan, mata kuliah Oceanografi. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang definisi El Nino dan La Nina dan penyebab terjadinya El Nino dan La Nina. Definisi dari El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan karena panasnya lautan Pasifik bagian timur dan tengah. Sedangkan La Nina merupakan fenomena perubahan iklim yang menjadi kebalikan dari El Nino, yang dimana El Nina adalah suatu kondisi di mana suhu permukaan air pada timur ekuador atau Pasifik mengalami penurunan. Jadi di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang pertama yaitu La Nina. La Nina merupakan perubahan iklim yang dikarenakan terjadinya penurunan suhu di permukaan Laut Pasifik Timur. Nah, jadi pada saat seperti ini ada angin pasat yang tertiup dan menguap di sepanjang Samudra Pasifik. Lalu karena adanya angin kencang tersebut, maka pada saat itu massa air hangat terbawa ke Pasifik Barat dan akan lebih banyak. Nah, karena itu massa air dingin di Pasifik Timur itu bergerak ke atas menggantikan massa air hangat yang bergerak ke Pasifik Barat. Dan inilah proses yang disebut dengan upwelling. Karena adanya pergantian suhu permukaan laut itulah, maka pada permukaan air laut mengalami penurunan suhu dibandingkan dengan kondisi normal seperti biasanya. Nah, angin pasat itu pula yang mengakibatkan uap-uap air bergerak jauh ke bagian wilayah-wilayah Indonesia. Sehingga hal inilah yang menyebabkan sebagian wilayah-wilayah Indonesia terkadang mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya seperti musim hujan biasanya, tapi curah hujan yang intensitas hujannya itu lebih tinggi daripada biasanya. Hal ini dikarenakan dengan adanya fenomena La Nina itu tadi. Kedua yaitu proses terjadinya El Nino, yaitu awal proses terjadinya karena adanya kenaikan suhu pada perairan Pasifik Timur dan Tengah. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu kelembapan atmosfer yang berada di atasnya. Nah, setelah terjadi pemanasan dan peningkatan suhu atmosfer tersebut, maka hal ini akan mendorong terbentuknya awan serta meningkatnya curah hujan di kawasan tersebut. Setelah proses pembentukan awan, maka bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan timur Indonesia, sehingga menyebabkan sebagian wilayah Indonesia mengalami kekeringan yang jauh dari kondisi normal. Nah, kalau tadi akibat dari La Nina, sebagian wilayah Indonesia itu mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Kalau La Nina ini menyebabkan sebagian wilayah Indonesia, khususnya di lautan timur Indonesia, mengalami kekeringan yang jauh daripada kondisi kemarau biasanya. Jadi, walaupun El Nino dan La Nina yang terjadi di wilayah Pasifik yang notabene jauh di Indonesia, tetapi tetap saja Indonesia itu juga mendapatkan dampak terjadinya El Nino dan La Nina ini. Mungkin penjelasan dari proses terjadi El Nino dan La Nina cukup dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.